Baik, kita masuk ke dalam adab yang baru, yaitu beliau mengatakan al-musannif rahimahullahu taala dan munafabi bi'ulum fid darain amin. Adabul isti'dadi li sa'iris salawat. Adab al-isti'dad, persiapan li sa'iris salawat, untuk setiap salat, untuk semua salat. Jadi dalam bab ini beliau akan menjelaskan kepada kita etika, adab-adab sebelum kita sholat, dan beliau juga akan menyebutkan beberapa adab setelah sholat, sebelum sholat, dan juga mengisi waktu dalam 5 waktu ini bagaimana. Nanti setelah ini, bab setelah ini panjang lebar ini ada bab tentang bagaimana kita sholat nanti. Jadi kaifiyatus shalah, adab ketika kita akan sholat itu setelah ini. Ini adab sebelum, persiapan untuk sholat dan sesudah sholat. Kata beliau di sini, yang bagi antasta'idda li salati dhuhri qabla az-zawal. Yang bagi, hendaknya, antasta'idda, engkau siap mempersiapkan diri, li salati dhuhri. Jelas artinya ya, li salati dhuhri. Apa artinya? Salat zuhur. Untuk salat zuhur. Li-nya itu untuk. Qabla az-zawal. Apa arti qabla? Sebelum. Az-zawal? Apa zawal? Zawal itu tergelincir. Artinya sebelum masuk waktu zuhur, artinya. Ya. Qabla az-zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Fatuqaddim, maka engkau dahulukan al-qaylulah, tidur sejenak. Qaylulah artinya tidur sejenak, tidur siang kalau kita bilang. In kana laka qiyamun fil lail, in kana, apabila, laka, bagimu atau engkau memiliki, qiyamun fil lail, bangun malam, atau saharun, bergadang, fil khair, dalam kebaikan. Jadi kita jelaskan, artikan dulu. Fa inna fiha ma'unatan, fa inna, karena sesungguhnya, fiha, di dalamnya, di dalam tidur siang tadi itu, ma'unah, bantuan atau memudahkan, ala qiyamil lail, untuk bangun malam. Kama, sebagaimana, anna fis suhuri, bahwa ada pada sahur, makan sahur, ma'unatan, bantuan atau membantu, ala siyamin nahar, untuk puasa di siang hari. Wal qailulatu, dan tidur siang, wal qailulatu, tidur siang, min ghairi qiyamin bil laili, tanpa adanya bangun malam, kasuhuri min ghairi siyamin bin nahar, kasuhur, seperti orang yang sahur, min ghairi, tanpa adanya, siyam, puasa di waktu siang. Sahur, bangun sahur, Masya Allah, makan sahur, tapi gak puasa. Ya, memalukan gak tuh? Nah, nanti penjelasannya deh. Kayak orang tidur siang, Masya Allah, sunnah, kayak lula, tidur siang walaupun sebentar, tapi qiyamul lail enggak. Kayak orang sahur, tapi gak puasa. Fa'in gulta, nanti kita jelaskan itu. Fa'in gulta, fa'idha gilta, fa'idha, apabila engkau, qilta itu artinya tidur malam, tidur siang, qailulah. Qilta, bukan qulta, bukan. Jadi ini qaf, lam, ta, ya. Bisa ente baca qultu, saya mengatakan. Bisa ente baca qulta, engkau mengatakan. Sama tuh tulisannya. Bisa ente baca qilta, engkau tidur siang. Nah, bisa juga qiltu, saya tidur siang. Cuma fathah kasrohnya doang ya, dirubah-rubah.
dari kalimat qailulah. Fa idza qilta ay kamu tidur, fajtahid maka berusahalah. Antastaiqid engkau bangun qabla zawal sebelum siang, sebelum duhur, sebelum beduk, bisa gitu. Sebagian tempat gitu ngomongnya beduk, duhur maksudnya. Sebelum zawal, sebelum siang, sebelum duhur. Wa tatawadda dan engkau wudu. Wa tahdural masjid dan engkau hadir di masjid. Wa tusalli tahiyatal masjid dan engkau salat tahiyatul masjid. Wa tantadhiril muadzin, tantadhir engkau menunggu, al muadzin orang yang muadzin deh, ma'ruf muadzin, orang yang azan. Fatujibahu maka engkau menjawab azannya maksudnya. Tsumma taqum lalu engkau berdiri, mengerjakan maksudnya berdiri sini. Fatusalli maka engkau salat 4 raka'atin 4 rakaat. Aqibaz zawal setelah masuk waktu duhur. Salat sunnah maksudnya di sini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, memanjangkannya, salatnya panjang. Wa yaqulu dan beliau mengatakan hadza waqtun, ini adalah waktu tuftahu yang dibuka fihi di dalamnya abwabus sama, pintu-pintu langit. Fa uhibbu maka aku suka, aku senang an yurfa'ali bahwa akan diangkat li untukku atau milikku fihi di dalamnya, di dalam waktu itu amalun saleh, amal saleh. Beliau mengatakan pada awal kitab, hendaknya engkau mempersiapkan diri untuk salat di salatul duhur qabla zawal. Persiapanmu itu sebelum duhur. Dan begitu juga setiap salat 5 waktu usahakan. Tentunya ini berbeda-beda orang-orang. Ada yang dia kosong, nggak punya kegiatan di waktu sebelum duhur sampai duhur, ya. Maka hendaknya dia itu persiapkan diri sebelum masuk waktu. Ya. Setidaknya kita kalau seandainya kita tuh sibuk dalam setiap hari, setidaknya ada satu hari yang kita praktekkan yang seperti ini. Ya. Misalnya kita setiap hari sekolah, setiap hari kantor. Oh, Sabtu saya kosong, berarti Sabtu saya jadikan praktek ini harus ada. Sebelum subuh ente udah bangun, udah siap. Sebelum duhur ente udah siap mau sholat. Pergi ke masjid sebelum adzan. Praktekkan dulu, amalkan dulu yang ada di situ. Walaupun sekali. Setidaknya. Kalau bisa sih harusnya setiap hari, orang sholatnya setiap hari, bukan sekali ya. Nah, sholatnya setiap hari. Begitu. Sebelum asar, sebelum adzan asar ente sudah menuju ke masjid, duduk seperti yang disebutkan di sini. Usahakan. Ya, amalkan apa yang kita sudah pelajari. Taib. Fatugaddim al-qailulah. Beliau mengucapkan di sini, engkau dahulukan qailulah. Nah, sebelum duhur engkau dahulukan yang namanya tidur siang. Tentunya ini bagi orang yang enggak ada terkait dengan pekerjaan. Kan orang yang sekolah, masa tidur siang itu sekolah? Di sekolahan tidur, anak ikutin sunnah, anak mau tidur dulu sebentar. Nah, lagi sholat, lagi sekolah, lagi belajar lah. Yang bukan tidur. Jangan mainin. Nah, sunnah dimain-mainin untuk alasan kita aja. Itu namanya sunnah dijadikan kehendak hawa kita. Bukan. Kita nggak ada kerjaan lah, nggak ada kerjaan di kantor atau nggak ada kerjaan di belajar, nggak ada, kosong. Dan kita juga misalnya ini contohnya bagi orang yang mengikuti tartib yang sebelumnya ya. Kosong, dia pagi hari dia belajar, dia mengerjakan. Nah, dia udah capek tuh bangun dari sebelum subuh, dia zikir sampai isyraq. Terus dia itu belajar, setelah itu dia ngisi waktu dengan kebaikan, dengan ibadah sampai sekitar jam 10 udah
udah ngantuk, udah capek. Bagusnya tidur siang. Tidur dulu sebentar. 1 jam, 1,5 jam, bangun sebelum zuhur, itu membuat dia seharian penuhnya nanti akan kuat. Terus nanti untuk membantu dia bangun lagi qiyamul lail mudah. Ya, ini bagi orang yang tertibnya begitu. Tapi kalau dia tertibnya nggak begitu, lain. Dari pagi bangun sampai malam emang full begitu. Ya sudah, ya udah lewat, jalanin aja dah. Jangan dirubah-rubah. Kecuali kalau dia bangun dia punya sekolah sampai siang jam 1, jam 2 dia bisa tidur tuh. Tidur. Ambil waktu untuk istirahat, untuk memperkuat diri untuk qiyamul lail, atau dia bergadang malam, maksudnya nggak begitu tidur cepat karena ada belajar ilmu misalnya kayak kita taklim atau yang lainnya. Ya. Itu sangat membantu. Qailulah, namanya qailulah. Dari kalimat qalil, dikecilin lagi, qailulah, sedikit aja, tidur siang yang sebentar. Dan tidur siang ini bisa sebelum zuhur atau sesudah zuhur, boleh. Ya. Tapi biasanya lebih banyak para ulama atau sebagian orang, ada yang salah satu dari masyayikhuna yang tidurnya itu setelah isyraq. Sebagian. Jadi jam 7 beliau istirahat. Sampai jam 9, ya, jam setengah 9 bangun. Sudah. Itu kailulahnya dia di waktu itu. Jadi ngambil tidur siangnya tapi dari awal pagi. Ada yang enggak, terus lanjut sampai jam 10 baru dia istirahat, atau jam setengah 11 istirahat 1 jam, 1,5 jam, tergantung kekuatan dan kebiasaannya dia. Bangun sebelum zuhur, siap-siap sholat, pergi sholat. Begitu. Ya, banyak ini dari ulama kita. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa, ba'da zuhur pun jadi, nggak apa-apa. Yang tidak bagus adalah ba'dal asar. Ba'dal asar nggak bagus. Kecuali kalau ente benar-benar lelah, ya sudah, itu ma'dzur. Tapi kebiasaan tidur ba'dal asar nggak bagus. Untuk kesehatan kurang bagus. Bahkan para ulama dari dulu mengatakan orang yang sholat atau tidur, membiasakan dirinya tidur ba'da asar, itu bisa menyebabkan penyakit gila atau stres. Kalau tidak sampai gila, bisa menyebabkan stres, tekanan dalam jiwanya nggak enak, hatinya tuh nggak enak jadinya. Ada orang begitu katanya, dengar ucapan begitu dari guru, dari seorang ustadz, dia nggak percaya. Bohong, tidur dia begitu katanya. Siapa yang tidur begitu? Dia dengar 40 hari bisa jadi gila, kata dia. Dia nggak percaya, kata apaan? Setiap hari tidur pada asar. Pas setelah 40, di tengah malam, bawa jam 11, kesel sambil kesel, udah 40 hari nih. Kok nggak? Dia bohong berarti. Digedok pintu-pintunya guru ustadznya itu. Jam 11, jam malam udah orang-orang udah pada tidur. Kak Ustadz, ada apa? Ente ini tukang bohong. Ada apa? Ente bilang orang yang tidur 40 hari bisa menyebabkan gila. Masya Allah, kata dia. Iya, terus ana 40 hari tidur, nggak gila. Terus ente datang jam segini nih, tandanya apa? Kata dia. Tanda datang tengah malam, orang lagi tidur digedor-gedor, ya jam 11, cuman mau ngomong bahwa ini tandanya apa ini sekarang ini? Udah sebentar lagi gila udah. Wah, jam segini itu kurang kerjaan, besok siang kayak bilang. Ada waktu lain. Walhasil, ya ini bukan suatu makalah, tapi anjuran para ulama mengatakan hendaknya jangan. Kecuali kalau orang kecapean, terlalu letih, lain lagi. Tapi kalau kebiasaan jangan dijadikan ba'da asar untuk tidur. Makanya beliau mengatakan, "Ingkan lagi qiyamul lail aw sahrun fil khair, fa inna fiha ma'una", membantu tidur siang itu membantu untuk qiyamul lail. Sebagaimana sahur, makan sahur itu membantu untuk kita kuat puasa. Maka aneh kalau ada orang tidur siang tapi malamnya enggak qiyamul lail. Kata dia. Sama kayak orang bangun tengah malam mau sahur, Masya Allah, makan 1 piring, mau ngapain? Besoknya nggak puasa, makan. Ya kan aneh, memalukan. Itu udah sahur, ikut sahur, nggak puasa lagi. Ya, kayak orang yang tidur siang juga, tapi tidak ada qiyamul lail, tidak ada bangun malam. Ya. Taib, kalau ente sudah tidur kayak gitu, memang praktekkan tidur juga. Ya seperti kita tertib di waktu kita di Darul Mustafa begitu.
belajar dari pagi tuh terus. Pagi istirahat mungkin jam 6, setengah 7 setelah isyraq istirahat, sarapan. Habis itu lanjut belajar lagi. Belajar sampai sekitar jam setengah 10. 10 selesai taklimnya. Istirahat. Tidur siang, oke dulu lah. Ntar dibangunin sebelum zuhur udah dibangunin. Ya. Begitu, bangun. Kata beliau, berusahalah untuk bangun sebelum zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Terus engkau wudu, terus ke masjid sebelum azan. Oh, enggak apa-apa nih anak pergi ke masjid sebelum azan. Enggak apa-apa, fadilah. Ya, fadilah. Jangan malu masuk ke masjid sebelum azan, nanti dulu. Ya, kalau ente ada kesempatan pergi sebelum azan. Sekali-kali ikutin orang-orang yang soleh. Ya, sebagian dari ulama ada yang sampai 40 tahun sholat sebelum azan, imam azan atau muadzin mengumandangkan azan, dia sudah hadir di masjid. 40 tahun. 40 tahun. Bukan 40 hari. Bukan 4 bulan. Bukan 4 tahun. 40 tahun. La ilaha illallah, istiqomah benar-benar nih. Sebelum azan dikumandangkan, dia udah di masjid. Dia tanya, kenapa sih ente begini? Sebelum azan udah buru-buru masjid dulu. Katanya saya nggak mau jadi hamba yang kalau dipanggil baru nyaut. Kalau panggil hayya 'alas shalah baru datang. Enggak, saya mau sebelum dipanggil saya udah siap. Luar biasa muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus engkau menunggu muadzin dan engkau menjawab daripada azannya. Lalu engkau sholat 4 rakaat. 4 rakaat di sini sholat sunnah, qabliyatul zuhur. Karena qabliyatul zuhur minimalnya 2 rakaat, paling banyaknya 4 rakaat. Dan disunnahkan kata beliau anjurannya 4 rakaat. Bagus. Ya, kalau engkau bisa istiqomah itu sangat bagus. Dan juga ada janji dari Rasul, siapa yang istiqomah 4 rakaat sebelum zuhur sama setelahnya mendapatkan suatu pahala yang besar. Tapi yang muakkadnya, sunnah muakkadnya zuhur adalah 2 rakaat. Qabliyatul zuhur, sunnah muakkadah. Tapi di sini juga beliau menyebutkan muakkadah, yang maksudnya sangat dianjurkan juga kalau bisa kita mengerjakannya. Nah, kalau 4 rakaat ini mau dia itu sholatnya 2 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat habis itu salam, habis itu 2 rakaat salam, atau 4 rakaat dengan 1 salam, boleh. Sholat sunnah boleh. Dan dianjurkan juga untuk memanjangkan sholatnya, bacanya yang panjang sholat, jangan cepat aja, lebih dianjurkan lagi. Termasuk amalan Imam Abdullah bin Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad dalam sholat zuhur ini, sholat sunnah qabliyatul zuhur, beliau membagi Yasin dengan 4 bagian. Dibagi Yasin kan kita lancar, sebagian hafal. Dibagi 4 bagian. Jadi rakaat pertama baca 1/4-nya, rakaat kedua baca 1/4 lagi, udah separoh. Ntar rakaat lagi, sholat lagi, di sholat yang kedua 1/4, selesai surat Yasin dalam sholat. Pernah praktek itu? Sekali-kali praktekin, nggak apa-apa. Ya. Sekali-kali ente datangi cepet, mau tahu ini qomat sholahnya masih lumayan, ada waktu, baca Yasin, bawa surat Yasin, nggak apa-apa juga. Ente tandain nih di sini rakaat pertama, ntar rakaat kedua lanjut. Sekali-kali amalin. Jangan baca qul huwallahu ahad doang. Qul huwallahu ahad lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, qul huwallahu ahad surat yang bagus, semua Al-Qur'an bagus. Ya, cuman kata Imam Al-Haddad juga jangan kebiasaan cuman itu aja baca, nggak ada perkembangan sama sekali. Ya. Apalagi Fatihah doang. Bacanya ngebut lagi. Kata beliau di sini yutawwiluhunna, sunnahnya agak perpanjang, biarin panjang. Jadi sekali-kali kita nikmatin sholat, jangan ngerjain sholat cuman penting sholat udah, karena sholat sunnah udah, sholat fardu udah, ba'diyah udah, alhamdulillah udah selesai. Nikmatin sholatnya sekali-kali, panjang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ruku, nikmatin di ruku, sujud. Jangan cuma ngerjain doang, tapi dinikmati. Taib. Karena
wa hadhil arba'atu, kata hadza waktun, ini kata Nabi SAW, ini adalah waktu yang dibuka pintu langit. Setelah zawal, setelah zuhur langsung itu adalah waktu khusus. Ya, dibuka pintu langit. Kata Nabi SAW, fa uhibbu an yurfa'a li fi amalun salih. Saya suka di waktu ini diangkat amalanku adalah amalan yang saleh, yang bagus. Wa hadhil arba'a qabla adh-dhuhri sunnah muakkadah, dan ini 4 yang sebelum zuhur adalah sunnah muakkadah. Muakkadah di sini bukan yang seperti muakkadah dalam fikih. Ini muakkadah dalam tasawuf, dalam amal. Ya. Kalau dalam muakkadah dalam fikih kita udah sebut, kita tahu qabliyah qabla subuh, qabliyah qabla dhuhur, ya apa, rakaatain qabla subuh, rakaatain qabla dhuhur, rakaatain ba'da dhuhur, 2 rakaat sebelum asar, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya. Ya, itu yang muakkadat. Ala khilafin fi, walaupun di situ ada khilaf nantinya. Salah satunya Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf bilangin deh 4 rakaat itu yang muakkadah. Lebih dianjurkan. Ya. Fafil khabar, dalam suatu khabar riwayat, anna man sallahunna, anna bahwasanya, man sallahunna, siapa orang yang salat, melakukan salat tersebut, salat 4 rakaat tadi. Sallahunna, melakukan salat tersebut, fa ahsana, dia memperbaiki, ruku'ahunna wa sujudahunna, rukuknya dan sujudnya, shalla ma'ahu, salat bersamanya, 70,000 malak, 70,000 malaikat. Yastaghfiruna lahu ilal lail, yastaghfiruna, mereka beristighfar, lahu, untuk orang tersebut yang salat, ilal lail, sampai malam. Luar biasa. 70,000. Kapan nanti ketemu orang 70,000 beristighfar untukmu? 70,000 orang aja nanti gak dapetin, ini malaikat. Nah, istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hakadha. Wallahu taala a'lam.